Zaman sekarang, EV udah nggak bisa diremehin lagi. Selain laris di pasaran, ternyata mobil listrik juga bisa dimodif ganteng, bahkan berprestasi di dunia modifikasi. Contohnya nih, Ceres E1 EV punyanya Bro Daniel. Dimodif dengan style stained culture dengan warna biru metalik khasnya Porsche. Mobil ini berhasil bawa pulang piala di Black Auto Battle BSD City 2025, yaitu Best EV Exterior, Best EV Interior, Best EV Undercarriage, sampai yang paling bergengsi yaitu Best EV. Penasaran dong sama detail speknya? Tonton video ini sampai habis, bro. Hai Black Pals, Drive It kali ini kedatangan salah satu mobil yang ada di Black Auto Battle BSD kemarin. Kita langsung aja kenalan sama ownernya yang garap mobil. Wah, ini sih bikin pangling ya. Bro, Yuk, Daniel. sama-sama, thank you Bro Mas. Daniel. Ini adalah owner mobil merek apa nih? Ceres. Ceres EV1. Bener kan? Ceres Iwan. Iwan. Tahu Iwan? Iwan itu. Nah, ini mobil kan kemarin garap di BSD itu banyak banget piala yang dapat ya kemarin ya. Iya, lumayan lah. Karena dia ngeborong beberapa kategori mobil EV. Warnanya ini sangat menarik. Kayak familiar. Ini warna mobil sport-sport apa ya? Gue dulu kan sebelum repaint di mobil ada beberapa pilihan warna. Iya. Akhirnya gue jatuh ke warna ini. Ini warnanya Porsche, namanya Yachting Blue. Pantesan. Soalnya kayak familiar, ini mirip sport car. Ini cat atau apa? Cat dong. Cat. Ini Iya dong. cat. Ini kan konsepnya nih kalau dilihat-lihat kayak racing look iya, tapi kalem. Ini konsepnya apa nih? Kalau dibikin mobil ini nih? Jadi Ceres Iwan ini gue awalnya tuh pengen bikin culture. Culture. Jadi Oke. dibikin pandang mata keren lah. Pasti. Salah satu yang bikin culture itu utama gue adalah di peleknya emang. Di Turbo peleknya. Bastard. Ini punyanya Gofar Hilman kan? Betul. Oke. Ini mobil, kalau boleh jujur gue udah beberapa kali ketemu di car meet. Ini bikin pangling karena banyak kan mobil-mobil yang kita bikin tuh kebanyakan mobil-mobil EV. Yes. Ini salah satu series yang gue nggak pernah lihat. Gue sendiri yang nggak pernah lihat. Tiba-tiba, itu mobil apa kecil-kecil imut kayak gitu. Dan ternyata itu adalah merek Ceres. Yang ya kalau bisa dibilang, lu bisa jadi ambasadornya kali ini ya. Semi-semi lah. Soalnya cuman dia yang berani buat bikin konsep mobil listrik yang ibaratnya kan tadinya kan banyak ya Iya. saingan mobil-mobil yang di luar sana. Hmm. Tapi kenapa milih mobil ini nih yang digarap? Gue ambil Ceres Iwan ini karena ya bisa dibilang gue juga karyawan sih emang di Oke. brandnya. Gue emang dari awal pas pertama kali ini mobil launching, gue udah ada beberapa ide konsep emang untuk modif ini. Waktu itu target utama gue emang ke salah satu acara modifikasi paling pol waktu itu di tahun 2024. 2024. Dan akhirnya gue bisa dapat lolos. Oke, gue bakal ngebahas bagian body kitnya nih. Jujur, gue suka banget sama tampilan ini mobil. Karena pemilihan mobil buat dimodifnya itu nggak kaleng-kaleng. Karena beda dari yang lain. Biasa orang modif mobil listrik ini, itu. Tapi dia bikin sesuatu yang berbeda. Ini body kitnya kayaknya ada sentuhan rubahan ya. Tadi soalnya gue ada lihat yang bentuk originalnya. Gue lihat ini, wah ini banyak banget nih kayak ada perubahan gitu. Betul. Itu yang dirubah apanya ini? Itu salah satu yang gue lihat ada karbonnya ya. Ya. Diganti karbon. Ini body kit gimana? Nah, jadi ini kan mobil bisa dibilang masih baru. Ya. Dan di China-nya sendiri emang aftermarket masih kecil lah. Jadi body kit ini gue custom di bengkel gue sendiri. Jadi lips add-on depan, side skirt sampai belakang gue custom full. Terus gue tambahin di depan yang list fog lamp itu gue lapisin karbon. Oh itu fog lamp? Aslinya bukan fog lamp, cuman memang panggilannya kayak fog lamp gitu. Oh, itu ada kayak batangan itu apa itu? Itu lampu?
lebih ke Accent. kisi-kisi accent doang. Accent. Ini body kitnya R&D sendiri itu berarti. Iya, jadi gua ngelihat apa yang cocok kan ada kompetitornya juga udah mulai banyak bodinya. Dari situ gua ambil inspirasi, gua lihat yang bagus yang mana. Oh, dapet ya akhirnya. Kurang lebih waktu itu udah berapa kali nyoba nih bikin body kit? Apa langsung ada udah cetak? Untungnya waktu itu gua ada temen gua yang punya hobi digital modifikasi. Dari situ gue minta dia render untuk ide bentuk gimana. Langsung. Jadi ada 3 kali gue bolak-balik minta rubah. Oh, akhirnya udah dapet, langsung aplikasi. Menarik, soalnya kan lampunya juga kayaknya ada sentuhan yang berbeda ya. Iya. Lampunya ada diganti-ganti. Ini menarik ini. Ini gimana? Custom lampu. Jadi lampu gue mengikuti tren anak zaman sekarang. Ya. Ini kan di proyektornya halogen. Ya. Gue ganti ke bilet pakai AS. Terus yang lampu list LED semuanya itu gue ganti ke RGB. RGB berarti Iya. bisa diganti warna. Side skirt ada dikasih tambahan. Betul. Tambahan bagian belakang gimana? Nah, bagian belakang gue cuma nambah sirip add-on kecil samping sama spoiler. Spoiler yang atas ini ya? Iya, Oke. spoiler custom. Ini menurut gua menarik banget, cakep kalau dilihat. Kalau lu misalkan beli harus siapin nih body kitnya nih, biar langsung ganti mirip kayak gini. Terus Betul. kita R&D lagi yang model baru. Iya, betul. Nah, oh begini ya kalau dia nyala ya lampunya ya. Menarik, dan ini bisa diganti-ganti lewat handphone. Betul. RGB. Emang anak-anak muda banget ini. Terus yang paling menarik perhatian gua ini fendernya juga diganti. Jadi fender gue hanya lipat, plus agak wide tipis-tipis lah biar peleknya muat aja. Nggak di radius. Enggak, untuk ini gue belum radius karena Ini sih ceper banget ya, kita Iya. lihat kaki-kakinya. Hampir nggak kelihatan fender sama bannya itu. Ini kalau boleh tahu spek kaki-kakinya gimana nih? jadi Ini pakai Asus atau apa? jadi ini gue pakein Asus. Asus? Asus custom, tapi manajemennya gue pakai Airlift. Oh, di combine. Dari Asus, gue tambahin beberapa poin. Pelek kan kita udah tahu turbo bastard. Nah, gue tambahin BBK. Ada BBK juga. Iya. BBK pakai apa tuh? Jadi ini BBK gue custom dari 4 pot punyanya Nissin. Oke. Karena di mobil kan aslinya ring 13. Kalaupun gue paksa 14 pun juga nggak ada BBK yang muat sih 14. Jadi Iya, akhirnya ya gue nyari BBK yang muat 15 lah. Dapatnya ini. Pakai spacer lagi nggak? Iya, mau nggak mau harus pakai spacer karena fendernya pun juga kecil, jadi mentok ke dalam. Depan belakang nih BBK nih? Depan doang. Depan doang. Ukuran bannya pakai ukuran berapa nih? Jadi ban ini gue pakai Falcon, ukurannya 165/50 ring 15. Rata depan belakang? Rata depan belakang. Itu adalah spek kaki-kakinya Bro Daniel. Nah, ini kan pakai Asus nih. Pas pemasangan di mobil listrik Ceres ini ada kesusahan nggak? Sebenarnya sih nggak susah-susah banget sih. Jadi untungnya ini Ceres i1 ini masih termasuk EV yang agak simple. Dan dia pun masih ada aki 12 voltnya, aki basahnya. 12 volt. Oke. Jadi gua ambil listriknya untuk Asusnya itu ambil dari aki basah tersebut. Sejauh ini no problem sih sejauh ini mobil. No problem. Berarti langsung plug and play, nggak ada sensor-sensor nyala gitu? Untungnya sih ya sejauh ini sih lagi nggak ada sih. Nggak ada. Keren ya. Bisa langsung pasang, nggak pakai ribet. Terus ukuran kayak toy segala macam itu tuh ada diubah-ubah nggak? Paling Chamber atau apa? gue cuma ada tambah chamber depan dikit aja karena minus paling cuma 0,5. Itu biar ban bisa masuk. Ban masuk ke fender. Kan kalau dilihat-lihat nih dari luar ya, ini looknya racing banget. Karena udah kelihatan dari luar itu pakai joknya racing. Kita boleh nggak bahas tentang interior? Boleh. Yang menarik perhatian gua, ini body kit langsung diganti. Terus ada Airsusnya. Ini bener-bener rapet loh. Apalagi pemilihan peleknya sama warna bodinya. Interiornya udah di apa aja? Itu udah jok udah diganti tuh. Terus apa lagi tuh? Jadi jok udah gue ganti. Jok pun belang. Joknya belang. Iya, jadi yang kanan itu gue pakai bucket seat Bright Air. Itu kayaknya belum ada orang lain yang pakai deh di Indo. Yang kiri gue pakai bucket seat yang reclining Bright Lomax.
Oke. Kalau itu bekas Peugeot gue pindahin ke sini. Kalau jujur ya, kalau dari luar kan mobilnya kan mini ya, kecil ya. Ternyata dalamnya tuh luas juga ya. Iya. Luas. Itu bucket seat gede itu aja bisa muat dan masih kelihatan lega. Betul. Terus apalagi yang udah ditambah-tambahin sentuhan dalamnya? Nah, interior selain jok, gue juga tambahin audio. Audio dimainin. Betul. Audio apa aja yang diganti? Jadi audio nih mungkin di sebelah agak pol. Mungkin untuk mobil kecil ini ya. Iya. Jadi gue depan ada two-way. Two-way-nya pun itu gue campur. Mid bass gue pakai vokal. Tweeter pakai Peerless. Subwoofer gue pakai kicker L7 yang kotak tuh. Oke. Itu kenceng banget. Kenceng banget. Itu kalau dari luar gimana? Masih masuk Kalau gue kencengin kedengaran. kedengeran? Cuman kalau gue setel untuk ya volume gue jalan biasa nggak kedengaran untungnya. Jadi mobilnya walaupun racing look, culture, apa ya, diam-diam menghanyutkan. Emang Iwan ini kayak gitu ya karakternya ya, diam-diam menghanyutkan. Di dalamnya itu masih ada sentuhan kenyamanan di dalamnya. Ini udah paling jauh di bawah berapa kilometer nih? Sejauh ini gue sebelum di mobil modif Pol ya, gue sempet bawa ke Bandung. Ke Bandung? Ke Bandung. Itu bisa tuh? Bisa. Berarti range-nya berapa jauh nih? Range-nya kalau masih standar 220 km. 220 km. Kalau sekarang kan udah diganti kayak Airsus, diganti audio, itu mempengaruhi jarak nggak? Ngaruh banget, terutama di peleknya kan semakin lebar, ban juga semakin lebar, tambah lagi gue tambah audio, tambah berat. Ya range-nya lumayan drastis sih turunnya. Langsung drastis turunnya. Kurang lebih ada berapa gambaran? Mungkin bisa turun ada 30% kali turun. 30%. Tapi kalau lu mau tetap biar dia jaraknya jauh, lu tinggal sewa towing. Jadi kalau ada apa-apa, wah tenang aja. Jarak tempuh terus. Nah, biasanya kalau mobil bensin atau diesel, gue selalu tanya sektor mesin. Kali ini gue bakal nanya bagian sektor apa nih ya? Listrik kali ya? Ada motor listrik. Kalau Tamiya kan ada dinamonya tuh. Kalau ini ada nggak sentuhan biar performance-nya kencang? Kalau untuk ini saat ini kita belum ada sih. Belum ada, berarti nggak disentuh tuh? Ya, karena itu bergantung dengan waranti sih. Oke. Jadi karena tadinya kan baterai dan motornya masih lumayan harganya ya. Meskipun udah mulai berhari, mulai turun, tetap terus saat ini kita belum bisa modifikasi sih. Tapi ini aja, lu kan buat dalam kota ya. Dalam kota udah yang penting bisa fleksibel kemana-mana dan nggak ribet nyari parkiran. Betul. Oh, iya. Dan suka ngeprank mobil orang juga ini. Kita lihat, wih kosong tuh ternyata ada mobil Ceres. Ceres Iwan. Ini total budget bikin mobil kayak gini, sampai cakep segini, kira-kira habisin berapa kemarin? Wah ini sih, kalau ketahuan mungkin gue bisa diomelin sama keluarga kali ya. Gak apa-apa. Mungkin ini bisa ada kepala 100 lah kalau udah nyentuh kali di situ. Yang paling mahal di apa yang kemarin? Paling mahal sebenarnya ada di Airsus dan jok. Airsus sama jok? Iya. Jelas sih. Joknya aja jok merek apa gitu ya. Berarti kalau misalkan kayak BBK body kit itu nggak terlalu dia? Body kit sebenarnya nggak terlalu, BBK pun juga masih harga normal masih lah ya. Terjangkau lah ya. Masih terjangkau. Terus kemarin bangun mobil ini berapa lama? Ini dari beli langsung hajar? Enggak, jadi waktu beli gue sempet pakai modif ringan dulu lah, ganti pelek sama ganti lampu dulu kan, warna-wiri. Terus gue waktu itu tiba-tiba gue nggak iseng lah ngetes daftar ke salah satu acara modifikasi yang paling tinggi waktu itu. Tentunya lolos, panik gue. Langsung gue kerjain, itu efektif hanya 1 bulan. Kerjain di mobil waktu itu. Mobil ini? Iya. Langsung digaspol itu. Waktu itu gue bikin ini mobil hanya waktu itu biar bisa tampil dulu dah. Sisanya baru gue setelah acara gue mulai kerjain BBK, Airsus, tambah audio lagi. Pas lolos itu kelarnya langsung dapat prestasi tuh? Dapat. Jadi waktu itu happy-nya juga gue tuh bisa dapat top 5 favorite EV. Sejak itu gue udah mulai sering ikut kontes-kontes. Setiap kontes gue selalu sambet piala EV-nya. Biasa kebanyakan dapat best apa?
Beberapa gue dapet mayoritas tuh best EV selalu hampir gue bahas sampai akhirnya gue dirumorin di komunitas brand sebelah. Brand sebelah. Iya. Final battle nanti tampilnya wah lebih gila lagi nih. Apa ada bakal tambahan project-project apa di mobil ini? Jadi rencana abis ini gue ada. Ini kan bakal final nih nanti nih. Ya, ini bakal final. Nanti pas finalnya nanti gue mau rubah perubahannya lumayan lah, bakal Lumayan, berubah. bakalan berubah banget. Nah, kalian penasaran kan kayak gimana nanti? Boleh spill nggak tipis-tipis aja satu gitu? Yang gue boleh spill lah, warnanya pasti nggak sama lagi. Warna pasti diubah ya. Feeling gua apa ya? Gua seneng nih nebak-nebak nih. Jangan-jangan body kitnya nih berubah lagi nih. Mungkin bisa juga. Iya kan? Buat Black Pulse ini ada tips nggak buat kalau misalkan mereka nih udah beli mobil Ceres E1 ini buat modifikasi sektor apa yang harus diperhatiin? Mungkin paling nyaman lah, kita kan ini mobil biasa untuk daily. Mungkin yang paling biasanya teman-teman bisa coba dulu adalah di audio. Di audio? Iya, apalagi kita kan Jakarta kalau udah macet, diem doang di dalam. Sumpek, diem, bosen, audio bantunya. Yang penting dia ada internet. Betul. Kalau nggak dia muter lagunya nggak ada. Nggak ada internet. Apalagi audio. Nah, selain audio, eksterior kalian boleh modif lah. Ini mobil kecil-kecilnya kan anggapnya lucu-lucu. Gak usah modif yang serius lah, bikin fun. Bikin fun, bikin enjoy juga ya. Yes, betul. Arti modifikasi buat Bro Daniel apa? Kalau gua, modifikasi itu adalah ranah gua mengeluarkan semua ide gua. Ide. Yes. Kira-kira ke depan bikin mobil apa lagi nih? Apa ini mau kalau dihajar lagi atau ganti project? Ini gue nanti bakal hajar udah step terakhir. Sesudah itu gue ada project mobil lagi. Itu masih rahasia. Masih rahasia. Wah, keren. Nah, itu tadi adalah pembahasan kita dengan mobil Ceres E1 milik Bro Daniel. Gimana? Kalian tertarik buat garap mobil Ceres juga? Kita tunggu hasil garapan kalian ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Black Experience.